Jadi Ulangan 15 ayat 10-11 itu ajaran kasih itu dari Taurat loh saudara ya. Yang saya mau bilang jangan diputar balik ya. Jangan bilang Taurat itu tidak mengajarkan kasih. Itu penipu, pembohong. Yang mengajarkan kasih kita itu dari apa? Taurat. Tahu. Ulangan 15 ayat 10-11. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah, Yahweh Tuhanmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi diajarkan kita seperti itu. Kalau ada bilang hukum Tuhan itu tidak berlaku, ingat loh tadi itu. Ingat loh katanya orang-orang Abraham bilang saya tidak akan bangkitkan Eliasa agar namanya hukum Mose dan kitab para nabi. Ingat baik-baik diperingatkan ya. Jadi diajarkan kita ini kasih itu diajar berasal dari apa? Taurat. Dari Taurat. Amin. Diajarkan kita dari situ. You know? Perhatikan itu. Makanya perlu sekali namanya Ulangan 15 tadi dari 1 sampai ke 11 dibaca lengkap di situ. Ya. Dibaca lengkap. Makanya perlu sekali saya mengatakan bacalah namanya hukum Tuhan ini. Hukum Tuhan itu tipis segini loh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Itu tidak ada yang sulit. Nggak tahu lah alasan apa ini. Pendusta-pendusta ini kok mengajari orang suruh buang namanya apa? Hukum tuh kitab Mose dan kitab para nabi. Apakah mereka baca nggak itu pendeta-pendeta ini? Mereka baca, tapi tetap saja mereka tidak memahami. Ya. Sehingga tetap saja dari isi kepalanya itu hanya diingat saja namanya Efesus 2:15. Gitu? Itu saja yang dia bawa dari generasi dari Eropa sana, dari Roma itu masuk di Indonesia di sini. Itu saja di kepalanya mereka yang ada dalam kepalanya. Tidak baca lengkap lagi kitab suci ini. Kalau baca lengkap kitab suci ini, saudara, tidak ada ajaran lain. Tidak disuruh namanya rasul-rasul itu namanya bikin perjanjian baru. Tidak pernah ada. Ya. Yang mereka pakai setiap hari itu adalah namanya kitabnya Mose. Ya. Pada waktu Yesua ini disadarkan, akhirnya mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Jadi mereka tersebar kemana-mana itu, mereka pakai namanya kitab Mose dan kitab para nabi, saudara. Nggak ada kitab lain. Gitu? Makanya perlu sekali membaca kitab suci dengan berurutan. Kalau baca namanya kitab suci ini, kan sudah saya bilang baca namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Begitu juga lah namanya zaman rasul-rasul. Jangan diputus juga kalimat kitab itu. Ada namanya apa? Kitab apa? Matitia, Markus, Luka, Yohanes, maupun kisah para rasul, saudara. Sudah lengkap di situ. Ya, lengkap saudara. Kalau kita baca lengkap tadi ini Matitia, Markus, Luka dan Yohanes maupun kisah para rasul, ya, tidak pernah kita ketemukan di situ ada ajaran lain. Tidak pernah ketemukan ada kitab yang lain. Hanya ada apa? Kitabnya apa? Mose dan kitab para nabi. Itu yang kita ketemukan di dalamnya. You know? Makanya teringatkan engkau hari ini, ingat baik-baik. Jangan ada penyesalan kemudian hari. Ya. Seperti namanya yang dialami orang kaya, saudara. Ya. Kalau ada orangnya bilang, wah kita itu namanya Taurat itu tidak mengajarkan kita kasih. Taurat itu mengajarkan kebencian. Ini penipu, jangan kita boleh tunduk sama dia. Kenapa saya mengatakan bacalah Imamat 19 ayat 18. Bacalah Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas
Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah yang Coba kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Itu berasal nggak dari Taurat? Halo? Taurat. Baca lagi ke bawahnya. 33, 34. Tadi Imamat 19, 33, 34. Karena diajarkan kita mengasihi sesama manusia. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Misraim. Akulah Yahweh Tuhan. Coba diajarkan kasih nggak di situ? Tapi dibelokkan. Si zaman rasul-rasul ini, sesudah rasul-rasul ini, dibelokkan. Siapa yang membelokkan ini? Yang membelokkan tadi kasih ini siapa? Orang Kristen nggak membelokin? Halo? Iya. Membelokin nggak? Di mana dibelokin? Coba baca namanya. Kamu bandingkan tadi namanya ini pantasan sampai sekarang ini mereka benci banget namanya hukum Tuhan ini si pendeta-pendeta ini. Tapi pendeta kan berdasarkan dia Efesus 2 ayat 15. Mereka begitu benci bahwa namanya Taurat itu ajarkan kebencian. Jadi si penulis ini, yang saya bilang penulis ini, memang bukannya rasul-rasul, bukan Matitia ini. Ini sesudah rasul-rasul ini. Jadi ini orang Kristen ini, Kristen pertama saya tidak tahu ini. Mereka bikin sedemikian rupa seolah-olah namanya Taurat itu kebencian. Coba baca namanya Matitia 5 ayat 43. Ya. Perhatikan di situ. Pantasan. Makanya banyak sekarang orang mati akhirnya sama dengan orang-orang kaya ini, saudara. Banyak keluarga kita juga sekarang ini seperti itu loh, saudara. Ya, mereka tidak mau mendengar namanya Taurat itu. Baca namanya Matitia 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kalau kita teliti dengan baik itu, ini kan kutipan dari namanya Imamat 19 ayat 18. Kalau orang teliti ya, jadi ingat baik-baik. Ada tertulis, bencilah musuhmu, Kasihlah sesama manusia, bencilah musuhmu. Kasihlah sesama manusia, bencilah Ada tertulis katanya. Penipu nggak ini? Ini kamu harus jelas. Penipu, pembunuh nggak ini yang penulis ini? Penipu. Dia putar balikan namanya perkataan Tuhan tadi yang namanya Imamat 19:18. Di sana namanya Imamat 19:18 katanya, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada namanya bencimu, tapi dia tambahkan di situ, situlah bencilah musuhmu. Makanya 44 di sana dia bikin 44. Ya. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Coba kan 44 di sana kata Yesus katanya kasihlah musuhmu. Kalau Taurat katanya bencilah musuhmu. Makanya mereka begitu rupanya mereka ganti namanya Yesus, ya. Sehingga Yesus bilangnya kasihlah musuhmu. Kalau Taurat itu mengajarkan Taurat mengajarkan bencilah musuh. Pembunuh nggak ini? Itulah nanti seperti namanya zaman seperti orang kaya, saudara. Ya. Bayangkan saja dengan kata-kata ini tadi, akhirnya banyak sekali orang yang meninggalkan hukum Tuhan, saudara. Ya. Banyak sekali yang meninggalkan hukum Tuhan. Kalau kita hitung ini dari Nehemia sampai kepada namanya Tuhan Yesus ini kurang lebih 600 tahun, saudara. Bayangkan aja 600 tahun mereka tinggalkan hukum Tuhan ini. Akhirnya apa? Dikasih perumpamaan. Orang kaya dengan orang miskin. Pada waktu kedua-duanya mati, satu naik ke surga, satu langsung ke alam maut, namanya neraka. Akhirnya dia bilang, suruhlah Eliezer supaya peringatkan mereka supaya tidak masuk di situ. Jawabnya apa? Ada namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Amin. Jangan ada namanya penyesalan kemudian hari saya mau beritahukan. Khususnya namanya Kristen ini. Khususnya yang sudah subscriber ini. You know?
Jangan ikut-ikutan lagi. Kalau engkau sudah punya minat mendengar ini, lu catat saja. Karena ini kan lu tidak bayar. Masa sih 50.000 rugi amat sih kalau kau beli paket, kau catatin. Ya? Pada waktu kau kedengar ini, kau kembali kepada hukumnya Tuhan. Kau kembali namanya ke Tauratnya Tuhan. Kau kembali kita para nabi. Pasti engkau salah. Lu tidak pernah akan masuk tempat orang kaya itu. Amin. Tidak akan masuk. Karena ini peringatan keras. Peringatan keras loh saudara ya. Nah, coba bayangkan saja. Ya. Jangan sampai saudara-saudaraku ini masuk tempat yang saya masuk ini. Ya, kan itu ada penyesalannya. Ya, apakah tidak diperingatkan dulu? Tetap saja mereka tidak mereka meninggalkan hukum Tuhan. Lebih percaya namanya tafsiran itu. Makanya begitu juga lah sekarang ini, zaman kita orang Kristen itu, dia tidak mau namanya hukum Tuhan, tapi dia lebih suka namanya buku Bapak gerejanya. Coba baca kalian, ini kan yang mengadakan Bapak gerejanya. Seolah-olah namanya hukum Tuhan itu adalah kan kebencian. Akhirnya orang tidak mengenal lagi. Tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Ya, padahal itu tadi yang mengajarkan kita kasih itu dari namanya Taurat. Hanya di sini zamannya rasul-rasul diputar balikan, dijungkir balikan. Inilah senjata-senjata yang mereka orang Kristen. Yesus itu mengajarkan kita kasih. Sedangkan Taurat itu mengajarkan kebencian. Benar nggak itu? Penipu, pembunuh. Itu bagian daripada untuk meninggalkan hukum Tuhan. Sehingga banyak orang-orang sekarang ini kalau mati seperti namanya matinya orang nyesal. Ya ampun, gara-gara gue pendeta, gue tinggal dengan hukumnya Tuhan. Saya tidak mau lagi ikut sabat. Saya tidak mau lagi pondok daun. Akhirnya masuk di tempat orang kaya tadi di situ. Teriak-teriak sana tidak bisa lagi. Halo? Sadar nggak itu? Marilah engkau perhatikan yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini gratis. Gitu? Gratis. Lu dalam kitab suci di dalam gratis kok. Gak usah bayar-bayar. Ya? Hanya perhatikan namanya hukumnya tuh. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Lakukan. Ya? Bayangkan aja Matitia. Ini perhatikan baik-baik ini ya. Yang saya sampaikan, jangan sampai ada penyesalan kemudian hari nanti. Akhirnya dia bilang di atas, loh dulu kan ada namanya kitab Mose, kitab para nabi, kenapa kau abaikan? Kenapa kau ikut-ikutan Pak Pendetamu? Ya, Pak Matitias, Mazmur 19 ayatnya 16 sampai 26. Perhatikan di sini, ya. Supaya pendengar ini perhatikan mencatat ini. Kalau engkau mencatat hari ini, engkau renungkan lagi, pasti lo tidak akan masuk tempatnya orang kaya ini. Yakin deh. Mazmur 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang, Perhatikan ini ya. Tulisan Mazmur ini, ya. Mazmur namanya ya, bukan Matius ini ganti-ganti nama orang itu. Tidak pernah itu pembohong itu. ada seorang datang kepada Yesua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus diperbuat? Kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?
Yosua memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Ingat baik-baik ya. Kalau ikutin ini, kalau kau renungkan ini, ya, kau lakukan ini, lu tidak pernah akan masuk tempat orang kaya itu, sudah. Lu tidak akan masuk. Makanya baca yang baik. Baca yang baik namanya Matitia 19 ayat 16 sampai 26 ini diulang-ulang. Ya. Sehingga engkau tolak perkataannya Pak Pendetamu itu. Penipu itu. Ya. Sehingga engkau tidak mau lagi namanya selain Sabat. Ya. Pasti engkau senang pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat itulah engkau terima apa? Terima apa? Berkat. Keselamatan, kesehatan, sukacita. Lukas 10 ayat 25 juga sampai 28 mengatakan, perhatikan ini saudara. Kalau engkau lakukan betul-betul ini, kalau engkau renungkan ini, lu tidak pernah akan masuk tempat orang kaya ini. Ya, ingatlah orang kaya ini, dia menyesal, dia suruh namanya Abraham, kirim lagi namanya Eliezer. Kagak ada. Tinggal mereka baca namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Renungkan itu pasti mereka selamat. Tidak pernah akan masuk di situ. Baca namanya Lukas 10 ayatnya 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yosua, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yosua kepadanya, apa yang tertulis dalam kitab Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yosua kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Kalau engkau namanya lakukan hukumku, kalau engkau ingatkan kamu melakukan hukum, kamu mencintai namanya hukumku ini, pasti engkau selamat. Halo, lu tidak akan masuk tempatnya orang kaya itu. Supaya tidak ada penyesalan kemudian hari. Bacalah kitab suci dengan lengkap. Jangan ikutin Pak Pendetamu. Ya. Ini gak main-main, saudara. Pak Pendeta itu menghindari namanya keempat penginjil ini. Ya. Ya. Sedangkan itu namanya kisah para rasul, itu kan tulisan namanya Lukas. Ya. Coba kalau dia baca saja ke keempat penginjil ini, saudara, tidak mungkin akan berani. Tidak mungkin pendusta itu Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kalau sudah seperti itu, pasti suatu saat cepat atau lambat engkau mati, maka akan engkau alami seperti yang dialami orang kaya ini. Amin. Amin. Nggak akan tolerir. Ya. Pernah saudara, saya mengalami saudara peristiwa yang luar biasa. Luar biasanya begini. Karena dari tahun 2000 itu saya start baca kitab suci. Makanya sampai saya bicara ini sudah 196 kali. Sampai saya bicara ini sudah 196 kali. Ya. Saya baca namanya kitab suci. Pernah saya mengalami yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Ya. Karena setiap tahun itu saya puasa. Jadi saya puasa ya. Saya puasa itu selama 40 hari. Satu hari itu 23 jam saya puasa. Ya. Jadi dari tahun 2000 itu saya puasa. Ya, saya puasa itu jadi satu hari itu 23 jam. Saya makan 1 jam, ya. Saya puasa lagi selama 23 jam, ya. Pernah saudara saya mengalami begini. Saya pulang kerja, entah bagaimana ada yang menggerakkan saya. Saya mampir di gubuk itu. Ya. Saya mampir di gubuk itu, akhirnya ketemu namanya seorang nenek yang sudah 80 tahun. Ya. Ya. Jadi pada waktu itu sudah selesai puasa, pas 40 hari sudah selesai. Pas selesainya itu puasa, ya. Pas 40 harinya selesai itu, akhirnya saya digerakkan Tuhan melalui rohnya atau melalui Roh Kudus tadi, digerakkan saya menuju namanya ke gubuk itu. Nah ternyata di dalam gubuk itu ada seorang nenek sudah 80 tahun umurnya. Ya.
Jadi 80 tahun umurnya nenek ini, ya. Jadi nenek ini kan tidak mungkin ada kamar mandi di situ, WC ada sih, mungkin agak jauh di sana itu karena memang ada tanah kosong di situ diizinkan untuk bikin gubuk di situ. Akhirnya apa? Jadi nenek ini dia lagi sakit parah. Jadi nenek ini karena memang tidak ada kamar mandi di situ rumahnya, terus tempat buang airnya juga pun jauh di sana. Akhirnya nenek ini dia berak berak ini dia berak di atas apanya koran, ya. Jadi mungkin nanti dia bungkus baru dia buang. Mungkin pada waktu itu sudah nggak bisa lagi, jadi dia sudah kencing di situ, ya. Dia berak di situ juga, tidak mungkin ada yang buang-buang beraknya lagi. Ini akhirnya bau betul-betul pada waktu itu saya masuk di gubuk itu. Pada waktu saya selesai puasa itu, ya, saya masuk di gubuk, ada sesuatu yang begitu sedih banget ya. Jadi spontan loh saudara. Saya benar-benar spontan dengan Ibu Ana ini, yang kami masuk dalam gubuk itu, jadi udah sekarat ibu ini, itu dengan spontan itu saudara saya angkat ini ibu ini yang 80 tahun umur saya tidak bukan keluarga saya ini orang yang sudah yang sudah pindah tempat ini jadi tempat ke tempat lah ya jadi orang jadi sudah tidak ada rumah lah ini ibu ini perempuan ini saya angkat saudara dengan bau kan tahu sendiri kan dia kencing di situ mungkin dia kencing sudah pakaian segala macam saya angkat saudara. Coba saya spontan pada waktu itu digerakkan oleh namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Tuhan ya saudara ya, bukan pribadi sendiri lah ya. Roh Kudus itu ada di dalam diri Tuhan ya. Artinya kalau dibahasakan lain dia kuasa Tuhan. Dorong saya akhirnya saya angkat ini ibu, saya angkat dengan bau betul-betul bau di situ, bau berat deh ya. Bau kotorannya ibu ini saya angkat. Ya, dengan pakaian begini, ini lengan panjang ini dari kerja ini, saya masuk ke dalam mobil. Masuk saya bawa pulang ke rumah. Saya bawa pulang ke rumah, kenapa? Ini anak saya biasanya, nggak biasa nih, ini anak saya, anak perempuan saya Ina ini, keluar dari rumah, di pintu. Dia langsung ngomong sama saya, ya. Bawa oleh-oleh apa Pak? Kan gitu kan. Ya, saya bilang ada oleh-oleh di dalamnya. Coba lihat di mobil. Tepat anak saya ini langsung dibuka pintu mobil apa yang dia lihat di dalam. Ada orang nenek yang 80 tahun sekarang. Coba. Ya. Akhirnya kami saudara, semua di rumah ini bahu-membahu, rawat namanya ibu ini. Apa yang terjadi? Ya. Apakah ibu ini pada waktu masuk dalam rumah ini makin sembuh? Oh tidak. Makin sekarat saudara. Ya. Bagaimana kami membersihkan ibu ini? Ya. Kamarnya kami kasih pewangi dan lain sebagainya, tempat tidur yang bagus dan lain sebagainya setiap hari, ya. Apalagi namanya Ibu Ana ini kan tidur di depan kamar di situ, ya. Karena memang dia sudah sekarat, saudara. Jadi makin hari makin sekarat ini ibunya, akhirnya parahnya lagi tuh waktu dia muntah darah, yang berberak darah, saudara. Ya. Jadi sudah tidak bergerak lagi ibu ini, sudah tidak bergerak lagi lah, ya. Mau kita bawa rumah sakit, siapa yang mengurus? Jadi aku hanya berdoa, Tuhan, hanya kami bisa merawat ibu ini. Ya. Kalau kami pun bawa rumah sakit, kan tidak mungkin ada yang nunggu di sana. Saya bekerja, Ibu Ana bekerja. Ya. Jadi kami berdoa, kami serahkan kepada Tuhan. Hanya kami bisa merawat ibu ini. Ya. Tiap hari pakai pempres, mandiin tiap hari. Tapi ibu ini terus sekarat sudah, akhirnya dia tidak makan lagi selama 1 minggu, tidak terima air lagi, tidak makan lagi. Tapi diperlihatkan oleh Tuhan yang luar biasa. Nah, bahwa kalau kita lakukan benar-benar diperlihatkan yang luar biasa itu akhirnya apa? Ibu ini saudara, begitu ajaibnya. Bukan karena saya. Tuhan memperlihatkan kalau kamu sungguh-sungguh, kamu spontan menolak. Saya perlihatkan akhirnya apa? Ibu ini saudara, dia kembali normal lagi. Yang benar-benar tadi sudah berat darah sampai ada saya yang mengurus yang kalau saya kerja dulu saudara sampai wow betul-betul katanya. Biasanya itu kan tidak mungkin akan selamat, apalagi sudah tidak makan lagi, sudah tidak bergerak lagi. Perlihatkan kepada Tuhan. Baru di situ saya sadar. Ada perintah namanya ada yang ditulis oleh nabi-nabi. Kalau engkau baca Yesaya 58 ayat 1 sampai 7 agak cepat.
Perhatikan baik-baik itu pendengar ya. Renungkan apa yang saya sampaikan hari ini. Ini bukan mengada-ngada saudara ya. Jadi kalau kau masuk surga itu kalau tidak orang-orang yang kebuang ini, lo tidak pernah akan masuk. Pasti nanti kau masuk tempat orang kaya ini yang saya mau beritahu Pak. Saya mau peringatkan melalui khotbah ini. Ya. Baca namanya Yesaya 58 ayat 1 sampai 7. Yang kencang supaya pendengar ini mencatat. Ya. Saya disadarkan Tuhan pada waktu itu, kenapa saya spontan saya ambil ini. Saya dari kerja saudara, pas saya selesai puasa pada waktu itu. Saya ingat betul-betul hari itu hari Jumat, karena besoknya adalah Sabat. Ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakob dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Tuhannya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat, menghadap Tuhan. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung, dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Yahweh. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, maka engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ingat baik, saya disadarkan seperti itu. Buat apa lu miliki dunia ini tapi engkau mati, disadarkan dari situ saudara. Selesai saya puasa itu saya ketemu nenek ini. Bukan saudara saya, bukan keluarga saya, sudah ada di gubuk saudara. Spontan saya ambil, saya bawa di rumah saya rawat di sini, kami rawat saudara, kami bersihkan, kami hanya berlutut dan berdoa. Secara manusia nggak mungkin dia bisa sembuh ini, mau bawa rumah sakit mana pun nggak mungkin. Yang 80 tahun sudah tidak makan lagi, berak darah lagi, beraknya banyak sekali saudara. Coba diperlihatkan ke Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan, diperlihatkan di situ, dia sembuh lagi seperti semula, jalan normal lagi yang sekarang ini. Itu kan diperumpat seperti namanya orang miskin dengan orang kaya ini. Kalau engkau tidak lakukan ini, yang saya sampaikan ini, lo tidak pernah akan masuk dalam kerajaannya. Malah sebaliknya, akan kau masuk seperti yang dilakukan oleh namanya orang-orang kaya ini. Kau ingat Pak Pendeta, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak kembalikan jemaat-jemaatmu supaya menyintai hukumnya Tuhan, pasti suatu saat engkau dengan jemaatmu akan masuk tempatnya orang kaya ini. Bukan aja ancaman. Ini firman ini, perkataan tidak pernah akan berubah sampai selama-lamanya. Kalau Allah mengatakan Taurat itu tidak mengajarkan kasih, ini penipu dan penipu ini. Apakah Tuhan pernah menganulir perkataan sendiri waktu dia datang di bumi ini? Dia tidak pernah mengulur perkataannya. Tauratnya itu apa? Kekal. Karena Taurat itu mengajarkan kita kasih. Baca namanya Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu. Engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhanmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Yahweh mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau
dari rumah perbudakan, dari tangan Farao, Raja Misraim. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu, dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ribu-ribu keturunan. Engkau ini dipilih ini supaya jadi terang bangsa-bangsa. Taurat itu kekal sampai selama-lamanya. Bagaimana engkau tahu namanya kekal sampai selama-lamanya? Kalau sudah tidak didoktrini oleh Pak Pendetamu, suruh buang namanya kitabnya Mose. Kalau kau sudah buang namanya kitab Mose, pasti suatu saat engkau mengalami seperti yang dialami apa? Orang kaya, saudara. Bagaimana kau tahu itu apa-apa ada itu kasih kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci ini? Ya, bukankah Tuhan sudah diperintahkan kepada bangsa Israel, kalau engkau mengangkat raja, salinlah kitab Taurat ini supaya ada di sampingnya, supaya dia belajar takut akan Tuhan. Ulangan 17 ayatnya 18 sampai 20. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Yahweh Tuhannya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Salinlah ini supaya ada di sampingnya, supaya sering dibaca. Bagaimana engkau mau tahu apakah itu ada kasih tidak kasih kalau engkau sendiri pun ikut Pak Pendeta lu suruh buang, akhirnya lu tidak punya kemauan untuk lu baca itu. Mendengar namanya Taurat alergi, mendengar Taurat benci, mendengar nama Yahweh benci. Bagaimana engkau mengetahui kalau di dalamnya semua diganti, nama Yahweh sudah diganti, ya? Bagaimana engkau mengetahui? Kalau engkau tidak sadar diri, suatu saat cepat atau lambat engkau mati seperti matinya orang kaya ini. Masuk di situ loh, saudara. Ya? Engkau ingat ikutin Pak pendeta-pendetamu penipu ini yang mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, ingat baik-baik. Suatu saat akan kau mengalami seperti yang dialami oleh namanya siapa? Orang kaya. Orang kaya ini. Ya. Ya. Tuhan tidak akan kompromi loh, ya. Yesaya 51 ayat 4. Ingat baik-baik ya, Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hei bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hei suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hukumku itu terang bangsa-bangsa. Hukum itu terang bangsa-bangsa. Hai engkau Israel, harus engkau jadi contoh, harus engkau jadi teladan. Hai engkau bangsa Israel, harus terang bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul 13 ayatnya 47. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Coba bayangkan aja. Engkau akan jadi terang bagi bangsa-bangsa. Apakah tulisan asli itu atau ini kutipan? Kutipan dari mana? Yesaya 49 ayat 6. Ya, ini kan kisah Para 13 tadi ayat 47. Ini kan kutipan dari namanya apa? Yesaya 49 ayat 6. Ayat 6. Coba baca. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Coba saudara, supaya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Jadi Tauratnya itu, segala-galanya Taurat itu kekal. Inilah yang jadi terang. Makanya Mazmur 119 katanya 105 mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku, firman itu terang bagi jalan. Jangan dibuang ini. Kalau engkau membuang ini, suatu saat nanti ada penyesalan, kemudian kau pasti kok alami apa yang dialami oleh orang kaya ini. Ya toh? Pada waktu dia bilang suruh Eliasa, tidak ada. Ada namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Ya? Dan ingat juga kisah para rasul tadi. Kisah para rasul 13. Kalau engkau kisah para rasul 13, kalau dari atas tadi, apa yang mereka pakai itu? Mereka pakai apa? Kitabnya apa? Mose kan? Kalau kau baca namanya kisah para rasul 13 ayatnya 14-15 kalau tidak salah. Atau 13-14. Itu mereka kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab para nabi baca. 13-14 atau 14-15? 15. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Sebenarnya mereka ini jadi contoh, sebenarnya orang ini jadi terang. Mereka lah yang pertama membangkang, saudara. Ini anaknya membangkangnya, dia tidak pernah tolerir perbuatan mereka. Bukankah tadi ini orang kaya, orang Israel? Karena dia meninggalkan hukum, dia tidak jadi terang, tidak jadi contoh. Masuk dia di situ, saudara. Apalagi kau orang asing ini. Anaknya saja dia hukum yang seberat-beratnya, apalagi kau ini bangsa-bangsa ini. Mau bandel. Kasih itu berasal dari hukum Taurat itu. Apa sih prakteknya kasih itu? Kalau kau baca namanya Ulangan 11 ayat 1. Ulangan 11 ayat 1. Kasih itu sebenarnya apa sih prakteknya? Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan dan peraturannya dan perintahnya. Peganglah ketetapan ini, lakukanlah ketetapan ini. Yang dimaksud itu makanya apanya Keluaran 20 itu harus kau tahu. 1-17 harus kau tahu itu ada kedua loh batu di situ, jangan dibuang. Jangan dibuang, jangan ikut-ikutin pendusta, pendeta pembunuh ini. Akhirnya apa? Suatu saat nanti rame-rame tempatnya orang kaya ini. Pengesahan teriak-teriak kan. Saya sudah bertahun-tahun saya sampaikan ini. Saya masih bersyukur lah. Ada yang subscriber di sana yang 360 itu. Saya yakin 360 itu kan bukan satu tempat. Pasti di mana-mana itu. Ingat ya, subscriber itu. Marilah engkau baca zaman Nabi Elia itu. Bacalah namanya 1 Raja-Raja 19 sana. Kau baca, renungkan itu. Nabi Elia bilang di Israel Utara sudah tidak ada lagi. Dia bilang masih ada itu namanya apa? 7.000 itu. Saya anggap sama dengan engkau ini. Ada di mana-mana itu. Saya yakin pada waktu lamanya kau subscriber itu pas kau ngerti. Tapi saya pesankan melalui khotbah ini, jangan engkau malas. Catat saja, ajarkan kepada keluarga. Cintai namanya hukum Tuhan. Cintai sahabatnya. Nah, kalau engkau tidak sadar diri ini, pembunuh-pembunuh ini yang sudah ratusan tahun masuk di Indonesia itu, suatu saat nanti akan kau alami apa yang dialami orang kaya. 1 Yohanes 5 ayatnya 23. Jadi kasih itu berasal dari namanya Taurat itu. 1 Yohanes 5 ayatnya 2 sampai ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau engkau mengasihi Tuhan,
Ingat perkataan, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1.1 iota. Siapa yang meniadakan 1.1 iota, dia masuk nama neraka. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat itu, dia akan masuk dalam kerajaan surga, saudara. Ingat baik-baik perkataannya ini. Siapa saja yang mengasihi Tuhan, makanya dia ikut perintahnya, namanya apa? Taurat. Baca terakhir sekali. Matitia 5 ayatnya 19. Matitia ayat 19. Ya, ini peringatan kepada pendengar ini yang 360 orang ini. Jangan engkau bosan, jangan engkau malas, ya, jangan engkau jenuh. Baca namanya terakhir, namanya Matitia 5 ayatnya 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Siapa yang mengabaikan satu bagian saja, dia akan masuk tempatnya orang kaya. Amin. Amin. Siapa yang mengabaikan 1.1 iota, dia akan masuk tempatnya orang kaya. Mari engkau renungkan ini. Saya tidak akan memaksamu. Ya. Jangan engkau mengolok-ngolok hukum Tuhan. Jangan engkau menghujat nama Yahweh. Dia tidak pernah akan mentolerir akan perbuatan. Ini namanya orang kaya, orang Israel, saudara. Dia masuk namanya tempat yang api. Dia mohon-mohon kepada Abraham. Tolonglah Abraham. Kagak ada. Ada namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi. Itu namanya kekal. Amin. Mari engkau renungkan lagi dengan baik.